Halo, selamat pagi semua. Kembali lagi bersama Ibu Sani dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, dan selalu semangat dalam belajar di rumah. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang perpindahan kalor pada kelas 5 tema 6. Baiklah anak-anak, adapun pembahasan materi yang akan kita bahas dalam video kali ini yaitu tentang perpindahan panas. Ya anak-anak, tanpa berlama-lama, mari kita memasuki materinya. Nah anak-anak, jika kalian berada di dekat api, lama-kelamaan tubuh kalian akan terasa panas. Peristiwa ini menunjukkan bahwa panas atau kalor dapat berpindah. Panas dapat berpindah karena perbedaan suhu antara dua benda atau lebih. Nah, adik-adik, perlu kalian ketahui bahwa panas dapat berpindah dengan 3 cara, yaitu yang pertama dengan cara konduksi atau hantaran, kemudian yang kedua dengan cara konveksi atau aliran, dan yang ketiga dengan cara radiasi atau pancaran. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan berikut ini. Nah, berikut ini Bu Sani akan memberikan beberapa contoh peristiwa perpindahan panas. Mulai yang pertama yaitu contoh peristiwa konduksi. Adapun peristiwa konduksi yaitu yang pertama, ujung batang logam akan terasa panas jika ujungnya yang lain dipanaskan. Nah, artinya ketika kalian memanaskan batang logam, maka yang jadi perantaranya adalah zat logam ini. Panas yang berasal dari api ini akan berpindah ke tangan kalian melalui zat perantaranya, yaitu batang logam. Dan batang logam ini tidak akan berpindah, yang berpindah adalah panas api ke tangan. Sehingga peristiwa konduksi itu disebut perpindahan panas yang tidak diikuti zat perantaranya. Yang kedua, knalpot akan panas ketika mesin motor dinyalakan. Contoh yang ketiga yaitu mentega akan meleleh ketika diletakkan di atas wajan yang panas. Nah, adapun contoh yang pertama yaitu panas api unggun dapat dirasakan oleh tubuh kita. Nah, anak-anak, perlu kalian ketahui bahwa panas yang berasal dari api unggun ini langsung terasa ke tubuh kita tanpa adanya zat perantara. Jadi, peristiwa radiasi itu adalah perpindahan panas tanpa zat perantara, karena langsung panas dari api ini dapat kita rasakan oleh tubuh kita. Kemudian, contoh yang kedua yaitu pakaian basah yang dijemur di bawah terik matahari lama-kelamaan akan mengering karena langsung mendapatkan sinar dari matahari tanpa zat perantaranya. Dan contoh yang ketiga yaitu telur ayam dapat menetas jika dipanaskan dengan lampu, karena telur tersebut langsung mendapatkan sinar dari lampu
tanpa zat perantaranya. Nah, itulah contoh dari peristiwa radiasi. Berikutnya kita akan membahas contoh peristiwa konveksi. Adapun contoh dari peristiwa konveksi yaitu yang pertama, ketika memanaskan air di atas kompor yang menyala. Nah, anak-anak, kalian semua tahu ketika kita memanaskan air, maka bagian air yang berada di bawah bejana kaca akan menerima panas terlebih dahulu. Kemudian, bagian yang menerima panas ini lalu bergerak ke atas, yaitu ke bagian yang lebih dingin, sehingga nantinya akan menimbulkan gelembung-gelembung gas di udara. Nah, perpindahan panas itu terlihat dengan naiknya gelembung-gelembung gas tersebut. Jadi, perpindahan panas pada air yang diikuti oleh perpindahan bagian-bagian air, yaitu zat-zat gelembung udaranya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa konveksi adalah perpindahan panas yang disertai dengan perpindahan zat perantaranya. Kemudian contoh yang kedua yaitu terjadi angin laut pada siang hari dan terjadinya angin darat pada malam hari. Dan contoh yang ketiga yaitu asap pabrik yang naik melalui cerobong asap. Nah, itulah contoh peristiwa konveksi. Selanjutnya, kita akan membahas contoh peristiwa radiasi. Baiklah, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang Ibu jelaskan dapat dengan mudah kalian pahami dan juga semoga bermanfaat.